هبت كالريح 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 قوية، شبت كالنار 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 وضية، هبت كالريح 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 قوية. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kenikmatan yang luar biasa dalam mengkaji ilmu agama, belajar dari sejarah dengan tema kajian pada pagi hari ini yaitu Haji Wada dan semangat berkurban, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Happy Andi Bastoni. Alhamdulillah pagi ini sudah ada 40 partisipan Ustadz yang akan mengikuti kajian pagi ini. Insya Allah kita sama-sama belajar dan sehingga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga selalu mengingat perjuangan Rasulullah, selalu bersolawat kepada Rasulullah SAW, sehingga apa yang telah terjadi di masa lampau yang menjadi sejarah, menjadi pelajaran bagi kita untuk terus meningkatkan keimanan kita. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mendengarkan kajian pada pagi hari ini yang langsung akan disampaikan oleh Ustadz Happy Andi Bastoni. Pada Ustadz Happy, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala ta'ala aidan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa kana yarjullaha katsira. Teman-teman sekalian, para jamaah LP POM dimanapun berada, yang mungkin ada yang bersama dengan keluarganya ya, di rumahnya masing-masing hari ini, barangkali juga ada yang bergantian ya berada di kantornya. Ada 47 partisipan di aplikasi Zoom ya pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan aktivitas kita, belajar, sharing ilmu. Jamaahkumullah, ini momentumnya pas sekali ya. Terakhir ya, bagi jamaah yang mengikuti kajian kita ini secara rutin, terakhir kita bahas tema tentang perang Tabuk ya. Ini peristiwa besar jamaah, sebuah peperangan yang terjadi di masa Nabi, dan ini adalah perang terakhir ya. Perang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah yang terjadi pada tahun 9 Hijriah ya. Setelah itu Nabi tidak pernah mengikuti perang sama sekali, maka dengan perang terakhir. Nah, hari ini kita akan bahas Haji Wada, ya, haji terakhir. Artinya kita sudah berada di penghujung kehidupan baginda Rasul SAW. Pun momentumnya ya, sangat-sangat pas, ya, karena hari ini kita berada di bulan Dzulhijjah, ya, tanggal 5 barangkali hari ini ya. Hari ini 5, Sabtu 6, 7 Ahad. Mungkin 6 hari ini, 6 ya, 7 Sabtu, 8 Ahad, 9 Senin. Ya, 9 hari Arafah di hari Senin. Nanti di hari Selasa insya Allah kita akan beridul kurban, yang melaksanakan sholat Idul Adha dan menyembelih hewan kurban. Nah, dan hari-hari ini juga ya jamaah haji yang khususnya yang tinggal di daerah Makkah dan sekitarnya sedang mempersiapkan diri ya
untuk menyempurnakan ibadah haji. Ada yang mungkin sudah mengambil miqat, ya, lalu kemudian sudah melaksanakan prosesi tawaf qudum, ya, di Makkah, di Ka'bah, ya, dan melaksanakan sa'i sebagai rutinitas atau formalitas rukun-rukun umroh, ya. Dan setelah itu menanti hari tarwiyah, ya, di tanggal 8, ya, hari Ahad kalau tanggalnya bersamaan, dan nanti tanggal 9 mereka wukuf di Arafah, kita melaksanakan saum di luar Arafah, dan kemudian beridul adha, ya. Nah, sayang sekali di haji kali ini, ya, tidak seperti 2-3 tahun sebelumnya, di mana Makkah dan Madinah dipadati oleh, ya, bisa 3-4 juta jamaah, ya, barangkali, ya, tapi hari ini hanya sedikit, ya. Jadi pemerintahan Saudi memutuskan untuk menutup, ya, perjalanan haji dan umroh bagi bagi mereka yang berdomisili di luar Makkah dan Madinah, ya, termasuk di Indonesia. Nah, jadi kalaupun ada orang Indonesia yang melaksanakan haji tahun ini, itu artinya dia sudah berada di lokasi. Jadi bukan datang dari Indonesia lagi. Ini bagian dari ikhtiar, bagian dari upaya pemerintahan Saudi tentu saja, ya, dan kaum muslimin secara umum, ya, untuk mengantisipasi wabah ini agar tidak merebak dahsyat. Personally saya sendiri, ya, terjadwal dengan istri, ya, itu 2020 kemarin mestinya, ya, daftar haji 2012 dan terjadwal mestinya berangkat 2020. Kita sudah manasik, sudah berbagi, dibagi pakaian ihramnya, ya, sudah dikasih bahan seragamnya, sudah siapkan kopernya, tinggal berangkat. Ya, tapi qadarullah tahun lalu, ya, per Maret, April, ya, pandemi ini melanda dunia dan, ya, diputuskan, ya, untuk tidak ada pemberangkatan dari Indonesia. Lanjut 2021 pun hari ini, ya, juga tidak ada pemberangkatan. Jadi tertunda 2 tahun, ya. Nah, kita berharap ini yang terbaik saja, ya. Nah, ini bagian dari upaya kita mengantisipasi penyebaran wabah ini. Dan semoga ini ikhtiar yang benar, karena dari data dunia kita dapatkan Saudi itu, ya, termasuk negara yang dianggap berhasil membatasi pergerakan virus ini. Yang berhasil. Jadi relatif sedikit gitu, ya, penyebarannya dibanding dengan negara-negara Eropa, bahkan Amerika, ya, Brasil, bahkan India. Sekarang yang tertinggi Indonesia. Indonesia ini paling tinggi untuk saat ini sedunia, ya, mengalahkan Brasil dan India sebelumnya, ya. Nah, ini bagian dari ikhtiar kita dan berharap yang terbaik di sisi Allah SWT. Nah, jadi momentumnya pas kita bicara tentang haji wada jemaah, dan ini Idul Qurban. Sebagai muqaddimah, saya ingin sampaikan bahwa Idul Qurban dan ibadah haji, ya, satu paket, ya, pelaksanaannya secara bersamaan. Nah, ibadah haji dilaksanakan di bulan Zulhijjah dan puncaknya wukuf di Arafah, dilanjutkan dengan mabit di Muzdalifah, melempar jumrah di Mina, dan prosesi pelaksanaan ibadah kurban, penyembelihan hewan kurban juga demikian, ya, dilaksanakan setelah sholat Id, ya. Nggak boleh menyembelih hewan kurban sebelum sholat Id, ya. Jadi man dzabahal adhiyata, kata Rasul, barang siapa yang menyembelih hewan, ya, qabla shalah, sebelum sholat, ya, fali nafsihi, itu untuk dirinya sendiri, ya, tidak termasuk kurban, ya. Tapi yang menyembelih hewan kurban setelah sholat Id, ya, maka itu termasuk hewan sembelihan kurban sampai kemudian 3 hari setelahnya, ya, hari tasyrik. Jadi penyembelihan kurban itu pada 4 hari. Idul Adha, besoknya, dan besoknya lagi. Boleh, ya, pada 3 hari atau 4 hari ini, ya. Adapun pembagiannya, ya, boleh kapanpun, ya, setelah penyembelihan itu, mau hari ke-5, ke-6, ya, disegerakan akan lebih bagus agar bisa bermanfaat bagi orang lain. Ini karena itu teman sekalian yang belum berkurban, segera niatkan, ya, segera niatkan kurban. Dan berkurban ini ibadah sanawiyan, ibadah tahunan. Jadi jangan bilang misalnya, ayo kurban, sudah Ustaz. Kapan? 3 tahun lalu. Ya enggak. Kurban itu sanawiyan, setiap tahun. Kan ibadah kan ada yang sifatnya yaumiyan, ada yang harian. Sholat
5 waktu itu harian, ibadah harian. Jangan bilang kenapa nggak sholat. Sudah, kapan? 2 hari lalu. Ya lain. Dia harus setiap hari 5 kali sehari semalam. Nggak boleh berhenti ya. Ada yang juga yang usbu'iyan. Ibadah itu ada sifatnya pekanan. Seperti sholat Jumat. Itu setiap pekan. Jangan bilang kenapa nggak Jumatan. Sudah kapan? 3 pekan lalu. Ya beda. Ya. Setiap pekan. Nah ada yang harian. Ada yang pekanan. Ada yang bulanan ibadah itu. Ada juga yang sifatnya tahunan, seperti puasa Ramadan, sholat Id, ibadah kurban. Ini sifatnya tahunan, setiap tahun berulang. Nah, jadi upayakan kita niatkan, insya Allah diberikan kemudahan oleh Allah, kita berkurban setiap tahun, insya Allah. Karena ibadahnya sifatnya tahunan. Jadi silakan ya berkurban ya. Apalagi di masa pandemi ini jamaah, ya, saya ingin sampaikan kalau ibadah puasa Ramadan. Ya, itu spiritnya adalah momentum orang-orang kaya, gitu kan, merasakan penderitaan orang-orang yang tidak mampu. Nah, itu filosofi puasa Ramadan. Dengan berpuasa, maka orang-orang yang mampu tadi, terutama ya, dia akan merasakan begini rasanya menjadi orang yang tidak mampu, menahan makan dan minum sampai sore. Sehingga itu akan memunculkan apa? Ya, spirit berbagi. Oh begini rasanya kalau tidak makan. Sulit, susah, lapar, dan seterusnya. Itu puasa Ramadan. Nah kurban sebaliknya. Jadi kurban ini adalah momentum orang-orang yang tidak mampu untuk merasakan kenikmatan sedikit dari orang-orang kaya. Dengan mencicipi, menikmati daging kurban. Di masa pandemi ini, kita lebih tuntut lagi untuk berkurban. Ya, kita dituntut lagi untuk berbagi. Dan berkurban itu bagian dari cara kita berbagi. Ya, kata Rasul dalam hadisnya terkait daging kurban ini ya, kulu kata Rasul, makanlah oleh kalian daging kurban itu ya. Kemudian apa lagi? Wa at'imu, dan berbagilah. Ya, makan dan berbagilah ya. Waddakhiru, boleh disimpan sedikit. Jadi 3, kulu makan, lalu kemudian wa at'imu, berbagi kepada tetangga kita, orang sekitar, orang tidak mampu siapapun. Ya, bahkan non muslim pun nggak masalah kita bagikan hewan kurban ya, taklifan liqulubihim, untuk mengambil hati mereka ya. Dan ya waddakhiru, boleh disimpan ya, sedikit, jangan banyak-banyak nyimpannya ya. Nyimpannya sak kulkas, yang lain nggak kebagiannya, nggak etis lah ya, walaupun boleh-boleh saja, tapi ini bukan etika yang baik ya. Ya disimpan misalnya sedikit pahanya untuk seminggu ke depan ya, boleh-boleh saja ya. Nah, jadi tidak mesti dihabiskan di hari kurban ataupun hari tasyrik. Nah ini tentang kurban jemaah ya. Jadi silakan yang tidak bisa berkurban misalnya, silakan ikut aktif dalam kepanitiaan. Insya Allah dapat pahala juga. Karena dia menjadi wakil orang yang berkurban. Jadi panitia itu menjadi perpanjangan tangan ya, wakil orang yang berkurban. Dan insya Allah dapat pahala juga insya Allah ya. Jadi bagi yang berkurban kemudian menyerahkan hewan kurbannya ke panitia, jangan sombong. Mentang-mentang kurban ya, nyerahkan hewan kurbannya ke panitia lalu sok ngatur ya. Justru Anda itu ya sedang dibantu oleh panitia. Ya, jadi kita yang minta tolong ke panitia. Ya, jadi panitia itu menjadi perpanjangan perwakilan kita. Coba kalau kita nyembelih sendiri, ngulitin sendiri, motongin sendiri, bagiin sendiri kan susah. Nah, maka kita minta bantuan ya teman-teman panitia. Jadi kita harus berterima kasih gitu ya kepada teman-teman panitia mestinya. Jadi bukan malah sebaliknya gitu kan. Oke, baik. Nah, ini tentang kurban jamaahkumullah. Nah, sekarang kita bicara tentang haji. Ya. Sebagai muqaddimah, haji ini adalah rukun Islam. Ingat, ya, rukun Islam ada 5. Pertama syahadat, sholat, puasa, Ramadan, zakat, dan naik haji jika mampu. Ya. Dan semuanya jika mampu. Ya sholat juga kalau nggak mampu ya nggak wajib. Ya. Sholat itu laksanakan semampu kita, sebisa kita. Ya. Nah haji juga demikian. Haji itu rukun Islam, ingat, catat. Ya. Rukun Islam. Dan karena dia rukun Islam, maka tidak sempurna keislaman seseorang kalau tidak dilaksanakan, sebisa dilakukan. Begitu maka teman-teman yang masih usia-usia 30 tahunan mungkin ya, atau siapa saja saya kira ya, itu harus berniat pergi haji. Ya, harus berniat. Dan bukan hanya berencana. Bukan hanya berencana, action. Ya, jadi harus action dan yakinkan ya, apalagi sekarang
berangkat haji itu bukan hanya urusan duit, ya, tapi juga masalah waiting list, nunggu ya. Saya beberapa waktu lalu pernah ngecek di websitenya Kemenak. Ini kalau saya tidak salah ingat, nanti dicek lagi ya, silakan ya. Masa tunggu untuk Kota Bogor, saya tinggal di Kota Bogor, itu rata-rata atau berkisar ya, di 20 tahun. 20-21 tahun. Artinya kalau kita daftar 2021, ya, maka kemungkinan berangkat 20 tahun kemudian. 2021 tambah 20, 2041. Nah, teman-teman hitung kalau sekarang usianya 30, nanti usianya sekitar 50 tahun baru berangkat, gitu ya. Belum lagi diundur dengan masa pandemi seperti ini, mundur lagi. Nah, saya daftar di 2012 itu masih nunggu 8 tahunan. Ya, daftar 2012 saya dengan istri ya, dan insya Allah mestinya berangkat 2020, tapi karena pandemi diundur, gitu ya. Jadi lama. Jadi karena lama itu maka kita buruan daftar. Nah, upayakan untuk segera daftar. Ada yang ngomong ini, udah daftar haji. Masih lama Ustaz, lama nunggunya. Justru karena masih lama itu buruan daftar. Sebab kalau nggak daftar, ya semakin lama nunggunya, gitu kan, semakin lama. Nah, jadi niatkan menabung, gitu ya, membuka rekening tabungan, ya. Dan ketika kita berniat, jamaah, berniat nih, apapun yang kita niatkan, termasuk ibadah haji ini, kalau kita niatkan, maka kita dapatkan 2 hal. Kalau kita berniat melakukan kebaikan, termasuk berniat untuk melaksanakan ibadah haji ini, kita akan mendapatkan dua hal. Pertama, kita dapat pahala. Ya. Jadi kata Rasulullah, man azima, siapa yang berniat, berkeinginan, ya, berkeinginan untuk melaksanakan ibadah apapun kebaikan, ya, falahu hasanah, maka dia dapat 1 kebaikan. Udah catat. Kita baru niat, gitu kan? Dan yang kedua, ya, dengan berniat melakukan kebaikan itu, terutama ibadah haji juga, selain kita dapat pahala, ya, kita juga akan diberikan kemudahan. Ya, segala niat baik, insya Allah tulus karena Allah, akan diberikan kemudahan, jalan. Apapun, termasuk yang pengen menikah, ya. Yang belum menikah, jombloan, niat, insya Allah diberikan kemudahan, ya. Niat bantu orang tua, diberikan kemudahan. Niat berkurban, diberikan kemudahan. Niat pergi haji, diberikan kemudahan. Diberikan jalan oleh Allah SWT. Pengalaman sharing sedikit, ya, saya 2011 dulu, ya, 2011 dulu, ya. Entah karena beberapa kali menulis tentang artikel haji, terinspirasi dari teman atau dari mana, saya alhamdulillah terfikirkan waktu itu untuk berangkat haji, walaupun secara ekonomi ya belum memadai, sangat tidak memadai, ya. Anak-anak waktu itu masih butuh kebutuhan, masih memerlukan kebutuhan yang besar, ya. Tapi karena sudah niat, maka bismillah. Saya ingat banget ceritanya waktu itu, ya. Saya dengan istri pergi ke sebuah bank syariah, ya. Bukan karena belum punya duit, jadi pengen nabung. Jadi kita datang ke bank syariah untuk menabung, bukan daftar, nabung. Membuka rekening tabungan haji. Membuka rekening tabungan haji. Masing-masing 500.000. Nah, saya bayarin istri saya 500.000, saya juga 500.000. 2 buku, ya, 2 buku. Oh ya, teman-teman yang punya pertanyaan boleh ditulis di chat. Nanti kita bahas satu-satu insya Allah, ya. Mumpung ingat, sudah ada beberapa yang masuk. Nah, jadi kata istri saya, kita nabung 500.000. Kapan berangkatnya? Karena syaratnya kan minimal 25 juta tuh, baru bisa daftar ke Depak dan dapat nomor porsi, dapat nomor antrian. Tapi qadarullah luar biasa. Dalam setahun itu, 2011 nabung, dan kemudian dalam setahun, ya, September 2012, ya, 3 buku saya bestseller. Ya, buku Beginilah Rasul Berbisnis, buku Dr. Mursi waktu itu, dan satu lagi buku Belajar dari Dua Umar. 3 buku saya ini, ya, saya tulis, terbit bestseller, cetak ulang terus, dan alhamdulillah, ya, dalam waktu setahun itu tersisihkan uang, ya, tidak mengganggu kebutuhan yang lainnya, alhamdulillah, ya, tersisihkan 50 juta dan bisa mendaftar ke Depak dan dapat nomor porsi, ya, dan mestinya berangkat 2020. Jadi kemudahan, diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Jadi teman-teman silakan berniat, ya, terutama untuk melaksanakan ibadah haji. Teman-teman yang masih usia 30 tahunan, ya, silakan sisihkan. Kalau sudah terkumpul 25 juta, ya, daftarkan ke Depak dan nanti akan dapat nomor porsi kapan kita akan
berangkat, ya, sudah ada ketentuannya, insya Allah ini usaha kita. Nah baik, bagaimana dengan haji di masa Rasulullah SAW? Jazakumullah, mayoritas ulama mengatakan bahwa baginda Rasulullah SAW yang melaksanakan haji itu cuma sekali. Ya, setelah hijrah ke Madinah, ya, beliau cuma melaksanakan haji cuma sekali. Ya, mengapa demikian? Karena tidak bisa. Makkah waktu itu sampai tahun ke-8 Hijriah, teman-teman sekalian, dari tahun 1, 2, 3 sampai tahun ke-8 Hijriah, Makkah itu masih dikuasai oleh kafir Quraisy. Nabi dan kaum muslimin tidak bisa haji, nggak bisa. Makkah itu, ya, berada dalam kendali orang-orang kafir, nggak mungkin. Tahun ke-9 juga tidak sempat karena Nabi pulang dari perang Tabuk dan belum berangkat. Maka Nabi berangkat haji di tahun ke-10 Hijriah. Ya, tahun ke-10 Hijriah. Ini kalau ibadah haji. Tapi kalau umroh, ya, Nabi sempat 4 kali. Pertama, ya, umroh Hudaybiyah pernah kita bahas. Ingat lagi, ya, tahun ke-6 Hijriah di bulan Zulhijjah, ya. Umroh yang kedua, ya, tahun ke-7, ya. Umroh karena cuma sebentar, cuma 3 hari dan diizinkan oleh kafir Quraisy waktu itu karena ada perjanjian. Nah, umroh yang keempat, ya, ketika Fathu Makkah, ya, dan umroh itu kan enaknya ya nggak mesti di bulan haji, kapanpun. Nah, Nabi waktu itu umroh di bulan Syawal, nah, jadi bukan di bulan haji karena umroh kapanpun bisa. Nah, yang keempat, Nabi melaksanakan umroh, ya, pas bertepatan dengan haji wada. Jadi Nabi itu 4 kali umroh, hajinya cuma sekali, haji wada ini, ya. Nah, baginda Rasulullah di tahun ke-10 dari kenabian, ya, 10 dari Hijriah, ya, segera berangkat dari Madinah. Ya, Rasulullah berangkat dari Madinah di akhir bulan Zulqa'dah. Ya, di akhir bulan Zulqa'dah, ya, tahun ke-10 Hijriah. 10 Hijriah. Nah, sekarang kan 1442 Hijriah. Belum berangkat di akhir Zulqa'dah, dan bagi yang pernah umroh, ya, atau haji bisa membayangkan perjalanan dari Madinah menuju ke Mekah itu sekitar 8 harian. 8 sampai 10 hari, ya. Karena itu naik unta. Ya, naik unta, ya, sekitar 8 sampai 10 hari. Kalau jalan kaki ya tidak kurang dari 12 harian. Sebab secara umumnya jarak tempuh kesanggupan seseorang melakukan perjalanan per hari diriwayatkan itu sekitar 40 kilo. Jadi saya sih belum pernah nyoba. Tapi dalam riwayat paling jauh, paling memungkinkan seseorang melakukan perjalanan jalan kaki suatu tempat ke tempat lain itu sekitar 40 kilo sehari semalam. Nah, jadi Makkah Madinah itu jaraknya sekitar 500 kilo. Nah, jadi sekitar 12 harian lah, ya, kalau jalan kaki. Tapi karena ini naik unta, ya, maka dia lebih cepat. Nabi berangkat di tanggal 25-an bulan Zulqa'dah dan beliau sempat mampir di Zulhulaifah atau Abiyar Ali, ya, tempat kita miqat hari ini. Jadi kalau kita dari Indonesia, ya, ke Madinah dulu, menginap di Madinah sekian hari, kemudian masuk ke Mekah lewat jalur Zulhulaifah. Nah, biasanya kita berhenti di sini sebentar, ya, mengambil miqat, mengganti pakaian yang belum bersalin pakaian. Nabi juga demikian. Nah, di Zulhulaifah ini beliau mengganti pakaiannya, ya, dan kemudian meneruskan perjalanan menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Jadi kalau beliau berangkat di tanggal 25, ya, 26, 27, 28, 29, ya, 30, 1, 2, 3. Nah, ya, sekitar tanggal 3 Zulhijjah beliau tiba di Makkah. Ya. Menginap sebentar di luar Makkah, ada suatu tempat namanya Zituwa, ya, sekitar daerah Tan'im, agak luar sedikit hari ini, ya. Beliau masang tenda sementara di situ, ya, kemudian mandi di situ, ada sumur, ya, dan menginap 1 malam, ya. Pagi harinya setelah sholat subuh, ya, beliau masuk ke Makkah Al-Mukarramah. Karena biasanya Nabi tidak mau masuk ke kota Makkah itu, ya, kecuali pada siang hari. Ya, dia menghindari, ya, kecuali ini bukan berarti nggak boleh, ya, boleh. Nabi masuk, ya, pada tanggal 4, ya, hari Ahad 4 Zulhijjah tahun 10 Hijriah, demikian catat sejarah. Ahad, ya, 4 Zulhijjah 10 Hijriah, ya, di siang hari beliau masuk ke Makkah Al-Mukarramah, langsung ke Masjidil Haram. Ya, masuk ke Masjidil Haram. Kalau kita hari ini biasanya nggak ke masjid, tapi ke hotel dulu. Karena bawa koper, ya, kan nggak mungkin koper dibawa ke masjid. Biasanya kalau kita hari ini, ya,
naik bus, ditaruh di hotel dulu, segala perbekalan dan pakaian seterusnya, baru kemudian masuk. Kalau Nabi enggak, Nabi naik unta ya, langsung ya berdiri, menghentikan untanya di depan Masjidil Haram, beliau sendiri turun dan kemudian masuk ke Masjid Al-Haram dengan baca doa. Masuk masjid biasa, Allahumma antas salam wa minkas salam, ya, wa hayyina rabbana bisalam, ya, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik dan seterusnya. Ya. Belum masuk dan langsung tawaf. Ya, ini namanya tawaf kudum, tawaf kedatangan. Tawaf ya 7 kali ya, di Ka'bah, sebagaimana kita ketahui 7 kali muter mulai dari Hajar Aswad, Bismillahi Allahu Akbar. Karena jamaahnya dikit waktu itu, maka beliau bisa mencium Hajar Aswad dulu. Ya, kalau sekarang susah. Apalagi di masa pandemi, ya, Ka'bah itu dibuat pagar. Ya, tidak mungkin kita bisa mencium Hajar Aswad dulu. Bisa. Ya. Saya ya beberapa kali lah yang berhasil mencium ya, Hajar Aswad. Nah, Nabi mulai dari mencium Hajar Aswad dan kemudian ya, tawaf, ya, muter ya, dengan meletakkan pakaian ihram, membukanya sebelah kanan dan menutup sebelah kirinya. Beliau muter 7 kali. Ini disebut dengan tawaf. Setelah selesai, ya, beliau sempat sholat di 2 rakaat di belakang makam Ibrahim yang ada kayak gambar sangkar burung itu ya. Nah, sholat di sana ya. Lalu kemudian ya beliau lanjutkan ke tempat sa'i, ya, ke tawaf. Setelah itu sa'i. Dan sebelum menuju ke tempat sa'i, beliau mampir ke Bi'ru Zamzam, ya, minum air Zamzam, ya, karena dari Ka'bah menuju ke tempat Sofa itu, nah, disitulah ada sumur Zamzam. Nah, sekarang sudah ditutup atasnya, tapi masih ada sumur Zamzam disiapkan oleh pemerintahan Saudi. Beliau ya langsung ke tempat sa'i, mulai dari Sofa, ya, Sofa, Marwah, ya, 1, balik lagi Marwah, Sofa, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ya, mulai dari Safa berhenti di Marwah. Nah, ya, itu 7 kali. Kalau ngitungnya salah, ya, atau mulai dari Safa berhenti di Safa, itu salah hitung. Yang benar mulai dari Safa berakhir di Marwah. Ya, jadi kalau kita hitung Safa, Marwah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, mulai Safa berakhir di Marwah. Ini namanya as-sa'i. Ya, menapak tilas apa yang dilakukan oleh Hajar ketika mencari air saat anaknya menangis, Ismail, pada waktu itu ya. Setelah itu selesai. Ya, selesailah prosesi umroh ya, bertahalul. Dan ada yang mengatakan baginda Rasul melaksanakan hajinya haji qiran. Ya. Kalau kita kan haji tamattu. Ya. Bedanya apa? Kalau haji tamattu itu kita datang ke Mekah Madinah, datang ke Mekah melaksanakan umroh, setelah itu bertahalul menggunting rambut, ya, dan kemudian melepaskan pakaian ihram kita mengganti dengan pakaian biasa. Ini sebenarnya haji tamattu. Nanti pada saat musim haji tiba atau jelang tanggal 9 kita menggunakan pakaian ihram lagi. Nah, kalau Nabi dikabarkan tidak karena waktunya dekat. Tanggal 4, tanggal 5 masuk tanggal 8 Zulhijjah. Ya, jadi kalau tanggal 4-nya di hari Ahad, 5-nya Senin, 6-nya Selasa, 7-nya Rabu, 8 Kamis, tanggal 9 hari Jumat, Arafah. Jadi hari Kamis tanggal 8 Zulhijjah, ya, beliau meninggalkan Mekah menuju ke Mina. Nah, ini disebut dengan at-tarwiyah. Ya, hukumnya sunnah, enggak wajib. Kalau sekarang banyak juga yang tidak ke Mina. Jadi tanggal 8 itu mereka siap-siap langsung ke Arafah. Boleh-boleh saja. Nah, tapi kalau mengambil tarwiyah dulu boleh. Ke Mina, ya, menginap 1 malam di Mina, ya, melaksanakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh di Mina. Nah, ba'da subuh, ya, ya, baginda Rasul ya, SAW melanjutkan perjalanan ke Arafah. Yang memang tidak terjauh. Dan wukuf di Arafah. Jadi tanggal 9 di hari Jumat, tahun 10 Hijriah, Nabi wukuf. Dan inilah rangkaian haji atau rukun haji yang paling penting, wukuf di Arafah. Al-Hajju Arafah. Jadi kata Rasul, haji itu wukuf di Arafah di tanggal 9. Kalau enggak wukuf di Arafah di tanggal 9 enggak sah. Jadi walaupun sebentar, walaupun ba'da asar sampai maghrib doang,
walaupun ba'da zuhur seminggu. Yang pentingnya tanggal 9 itu dia sempat hadir di Arafah. Kalau masih di hotel nggak sah hajinya. Ini rukun paling penting ya. Nah, setelah matahari tergelincir ya, beliau kemudian berada di Arafah ya, siang hari berada di Arafah sampai kemudian maghrib. Ya, nah setelah maghrib bersama dengan ribuan, ada 100.000 ya, para sahabat yang menyertai baginda Rasul ya, beliau menuju ke Muzdalifah. Ya, menuju ke Muzdalifah ya, setelah matahari terbenam pada sore hari ya, menuju ke Muzdalifah dan beliau menginap di Muzdalifah ini ya sebentar, setengah malam barangkali ya. Dan makanya hari ini kalau kita haji di Muzdalifah itu sepengetahuan saya nggak ada tendanya karena sebentar. Ya, yang ada tendanya itu di Mina, biasanya ngampat. Ya, karena cuma istirahat sebentar sambil mengambil batu ya, mengutin batu untuk melempar jumroh keesokan harinya di Mina ya. Nah, tanggal 10 ya, 11, 12 ya dan seterusnya ya, beliau melaksanakan prosesi melempar jumroh di Mina ya, Jumratul Ula, Wusto dan Aqabah ya. Jadi menuju ke Mina. Dan setelah itu selesailah prosesi ibadah haji untuk kemudian nanti tawaf ifadah di Ka'bah, lalu kemudian sa'i dan kemudian tahlul. Beres ya haji Rasulullah SAW ya. Nah, pelajaran yang penting ya untuk kita ambil dari peristiwa haji ini ya, sebelum kita cek tanya jawab ya. Pertama, jazakumullah, di Arafah atau mungkin di Mina ya, Nabi bertemu dengan hampir seluruh para sahabat, ada 100.000 lebih, ada yang mengatakan 124.000 orang. Maka saya sering sebut nih haji wada ini semacam reuni akbar. Ya, jadi reunian ya, jadi ngumpul semua ya, para sahabat terkemuka itu ngumpul semua, reuni akbar untuk sebuah perpisahan. Jadi luar biasa. Jadi Nabi ngumpul dengan para sahabatnya, tapi sekaligus ya, Nabi melakukan wada. Ini haji perpisahan. Karena setelah ini Nabi tidak bertemu lagi dengan para sahabatnya. Karena itu menarik, pada haji wada ini ya, Nabi sempat berpidato, khutbah di depan para sahabatnya, dan di antara bunyinya menarik. Kata Rasul apa? Ya ma'asyaral muslimin, wahai orang-orang Islam. Ya. La adri, saya tidak tahu, kata Rasul. La'alli la alqakum ya ba'da 'amikum hadza bi mauqifi hadza ya bi mauqifi hadza. Saya tidak tahu, kata Rasul, barangkali setelah ini ya, setelah pertemuan ini, la alqakum, saya tidak akan ketemu kalian lagi ya, ba'da 'amikum hadza, setelah tahun ini, bi mauqifi hadza, di tempat ini. Dan betul saja jamaah ya, setelah pulang dari haji ya, bulan Zulhijjah, kemudian masuk bulan Muharram, ya, kemudian Safar, dan bulan Rabiul Awal, tanggal 12, beliau wafat. Ya, beliau meninggal dunia. Jadi pulang dari haji, Nabi cuma punya sempat membersamai para sahabat cuma 2,5 bulan. Ini bulan Muharram, Safar, dan pada 12 harian di bulan Rabiul Awal. Nanti detik-detik wafatnya Rasul kita akan bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah ya, bagaimana kisah wafatnya Rasulullah SAW. Nah, jadi ini pertama merupakan momentum bertemunya Nabi dengan para sahabat dan sekaligus momentum perpisahan kepada mereka ya. Kemudian hikmah yang kedua, makna dari haji agung wafat haji Rasulullah SAW adalah ini kesempatan beliau untuk menyampaikan nasihat-nasihatnya kepada para sahabat dalam banyak hal ya. Jadi reunian, Nabi menyampaikan wasiatnya, nasihatnya ya, yang terakhir untuk mereka. Dan kemudian pertemuan terakhir. Ya. Nah bagi kita hari ini mestinya, bukan hanya mestinya, bahkan sudah terjadi. Ya, dulu pelaksanaan ibadah haji itu betul-betul menjadi reuni. Maka ada kisah Belanda dulu cenderung melarang umat Islam itu melaksanakan ibadah haji. Karena ketika mereka berangkat haji, ya, ada dua. Pertama, mereka akan bertambah keilmuannya. Ya. Maka jamaah haji dulu kalau pulang haji itu betul-betul jadi haji gitu ya. Layak dipanggil Pak Haji, karena yang tadinya sebelum berangkat haji nggak bisa bahasa Arab, yang tadinya sebelum berangkat haji nggak ngerti fikih, begitu pulang udah betul-betul Pak Haji, bisa jadi imam gitu ya, ngerti bahasa Arab walaupun tidak banyak, tapi berubah
Ya, nah kalau sekarang kan enggak, banyak orang yang pergi haji pulang sama aja ya, podowai, enggak ada yang berubah dari dirinya kecuali pecinya yang putih ya. Ini enggak benar. Mestinya itu menjadi apa namanya, napaktilas perubahan seseorang, mestinya gitu ya. Dan yang paling penting lagi ya adalah apa? Perubahan pemikiran. Maka tidak bisa dipisahkan janganlah spirit untuk memerdekakan diri dari penjajahan Belanda dulu ya, itu tidak bisa dipisahkan dengan inisiatif dan pencerahan-pencerahan yang didapat oleh para tokoh kita dulu. Ya, ketika mereka pulang dari Tanah Suci. Karena di Tanah Suci itu mereka ketemu dengan tokoh-tokoh dunia yang lainnya. Maka kita mengenal, ya ada Kiai Haji Ahmad Dahlan yang pulang dari sana kemudian mendirikan Muhammadiyah. Ada lagi Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ada lagi para tokoh Muslim yang Buya Muhammad Nasir, Buya Hamka, ya. Kemudian Haji Gus Salim memang lama di sana di Timur Tengah ya. Pulang mereka menjadi penggerak-penggerak kemerdekaan. Ya, yang kemudian memberikan inspirasi kepada anak-anak muda untuk kemerdekaan. Karena di sana mereka mendapatkan pencerahan. Nah, tokoh-tokoh tadi ya bertemu dengan ulama-ulama ya dari berbagai wilayah. Dari Mesir ada Muhammad Abduh ya, kemudian dari Palestina dan mereka menjalin ya, hubungan ya, dan pada puncaknya nanti ketika Indonesia merdeka ya, maka tokoh-tokoh tadi mendatangi teman-teman mereka, maka bisa disebut negara yang pertama kali, bukan negara ya, bangsa pertama kali yang mengakui Indonesia kemerdekaan adalah Palestina, lalu kemudian Mesir, kemudian Saudi dan negara-negara yang lainnya. Mengapa? Karena sebelumnya mereka sudah bertemu di Tanah Suci dan melakukan koordinasi, berkenalan. Nah, jadi ini maka momentum haji ini mestinya menjadi semacam momentum persatuan bagi umat Islam ya. Nah, ini sekilas tentang ibadah haji. Agar waktunya cukup, saya akan coba lihat di pertanyaan ya. Yang lain silakan ya sambil jalan. Jika ada yang ingin ditanyakan, kita akan bahas sampai nanti jam 9, ada sekitar 15-20 menit lagi insyaallah ya. Ini ada pertanyaan, saya langsung saja ya. Pertanyaan ringan Ustaz Happy. Kenapa daging kurban lebih lezat dibandingkan kita sengaja beli sate? Bisa dijelaskan secara akli. Begitukah lebih lezat? Saya agak bukan jarang ya, belum pernah membandingkan secara secara langsung ya. Misalnya beli sate gitu kan di pinggir jalan dengan bikin sate dari kurban, kemudian belum pernah ngebandingin. Tapi kalau ada yang merasakan itu, ya wallahu alam ya, mungkin ya yang jelas begini. Kalau kita makan daging hewan kurban, itu jelas banget. Ya, nyembelihnya kita lihat, ya motonginya kita dan teman-teman sendiri. Jadi betul-betul clear. Ya. Secara akli, tadi katakan secara akli, logika, ini daging bukan, dan tidak diawetkan gitu kan, nggak langsung biasanya itu kan. Nah kalau yang sate pinggir jalan itu kan kita nggak tahu. Coba kita lihat ada beberapa yang diambil dari pendingin, itu kan mungkin sudah 2-3 hari sebelumnya disembelih entah di mana. Jadi wajar kalau kemudian secara logika maka rasanya akan beda. Wallahu alam. Ini secara logika saja ya. Tapi secara keyakinan kita bahwa daging hewan kurban itu adalah daging yang betul-betul kita tidak beli gitu kan, merupakan keikhlasan bagi pekurban. Ini secara spiritualnya gitu kan. Tadi kan secara akli, ini secara spiritual. Jadi wajar kalau ada yang merasakan bahwa daging hewan kurban itu lebih lezat ya, dari yang beli sate di pinggir jalan. Wallahu alam ya. Mungkin yang lain nanti punya pendapat silakan. Yang kedua dari Ahmad Faizin ya. Ustaz, untuk waktu pelaksanaan Shaum Arafah apakah mengikuti penanggalan tiap-tiap negeri ya karena hasil ruwet yang berbeda atau mengikuti waktu wukuf di Arab Saudi? Nah, ini menarik. Teman-teman yang follow akun Instagram saya ya, silakan dicek. Saya upload kemarin kalau tidak salah ya. Nah, jadi kontroversi puasa Arafah judulnya ya. Di IG saya yang terbaru ya, di Happy Andi Bastoni. Teman-teman yang aktif di Instagram silakan cek. Saya sudah jelaskan ya. Intinya apa? Ini bagian khilafiyah di kalangan ulama. Ulama berbeda pendapat. Namun yang mayoritas ya adalah ngikutin masing-masing daerah. Ya. Dalilnya apa? Sebab pelaksanaan puasa di hari Arafah itu ya, itu berdasarkan waktu, bukan berdasarkan tempat. Mengapa demikian? Karena sebelum melaksanakan haji, Rasulullah sudah berpuasa di Arafah, padahal nggak ada yang wukuf. Jadi dalam hadis Nabi mengatakan bahwa dulu ya, Nabi pernah melaksanakan puasa Arafah
puasa Asyura, dan puasa 3 hari pada setiap bulan. Itu sebelum haji. Jadi puasa Arafah itu sudah disunahkan sebelum ibadah haji. Jadi nggak ada yang wukuf tapi ada puasa. Artinya apa? Ngitungnya itu berdasarkan waktu, bukan berdasarkan wukuf. Ya, bagus sekali kalau kita wukuf, ya, jamaah haji wukuf kita berpuasa kalau berbarengan. Tapi kalaupun tidak, perbedaan penanggalan dan ini hasbal maqla, ya. Jadi seperti Idul Fitri juga sangat mungkin Saudi dengan kita berbeda dalam suatu kondisi, ya. Nah, demikian juga ibadah haji. Maka yang jadi patokan, ya, sesuai dengan pendapat para ulama, adalah penanggalan masing-masing daerah. Saya belum cek wallahu alam tahun ini, ya, semoga aja sama, ya. Nggak begitu update karena kita nggak ada teman, nggak ada jamaah yang berangkat haji, jadi kurang update nih kapan mereka wukuf. Tapi coba kita perhatikan nanti, semoga sama. Tapi andai pun tidak, maka kita ngikut penanggalan di Indonesia, yaitu hari Senin. Ya, jadi hari Senin itu tanggal 9 Zulhijjah kita puasa, disebut dengan puasa Arafah. Ya, walaupun di sana mungkin sudah wukuf atau belum wukuf, kita puasa di sini. Maka kata Rasul apa? Saumu yaumi Arafah. Ya, puasa hari Arafah, bukan Arafahnya, tapi puasa hari. Nah, disebut Arafah karena kebetulan di pelaksanaan ibadah haji tanggal 9 itu mereka wukuf. Tapi andai mereka tidak wukuf, kita di Indonesia tanggal 9, ya, dianjurkan berpuasa. Itu dalil pertama. Dalil yang kedua, bahkan baginda Rasul melarang. Ya, jadi ada 2 hadis yang sekilas bertentangan. Hadis pertama memerintahkan untuk puasa di hari Arafah. Hadis yang kedua melarang puasa di hari Arafah. Ya, maka ulama mengawinkan hadis ini, ya, dengan penjelasan bahwa yang dianjurkan berpuasa itu di luar Arafah. Jadi yang berada di Arafah tidak dianjurkan berpuasa, bahkan cenderung dilarang puasa. Ya. Nah, dalil yang ketiga, pernah beberapa kali gitu kan dalam sepanjang sejarah karena peperangan, mungkin karena musibah, terutama Perang Dunia Pertama dulu saya dapat informasi, nanti dicari lagi datanya, ya. Itu pernah beberapa kali nggak ada haji karena perang. Karena terjadi perang dahsyat, perang dunia waktu itu, ya, dengan ada Turki Utsmani dan sebelum berdirinya Arab Saudi, ya. Dan tidak ada haji, tapi tetap ada shaum Arafah. Nah, ini menegaskan bahwa disunahkan puasa itu tanggal 9 bulan Zulhijjahnya, ya. Bagus kalau bertepatan dengan wukuf di Arafah. Andai pun tidak, maka ini yang diambil oleh para ulama. Saya sempat cek di Google beberapa ulama kontemporer di Indonesia, misalnya Ustadz yang kita hormati Ustadz Adi Hidayat. Nanti coba cek di Google, ya, di YouTube maksud saya, YouTube. Beliau menjelaskan hal yang sama, ya, berdasarkan waktu, bukan berdasarkan tempat. Gitu Pak Ahmad Faizin, ya. Yang berikutnya dari Pak Mukhlis. Assalamualaikum Ustadz, punten mau bertanya terkait prioritas yang perlu didahulukan dalam kondisi ini. Sangat banyak yang perlu dibantu secara ekonomi. Apakah berkurban atau membantu kerabat saudara yang membutuhkan, ya. Oke, baik. Sebenarnya ini tidak bertentangan, ya, sebab dengan berkurban itu berarti kita membantu teman-teman kita juga. Ya, artinya apa? Hewan kurban itu kan bisa kita bagikan dan bermanfaat bagi mereka. Jadi tidak perlu dibenturkan. Apalagi ini sifatnya hanya ya saat ini saja. Ya, saat ini saja. Jadi prioritaskan. Jadi kalau lewat, ya kita nggak bisa berkurban lagi kecuali tahun depan. Jadi dengan berkurban, ya, berarti kita sudah membantu, ya, orang-orang yang selama ini tidak mendapatkan makanan, tidak mendapatkan daging. Ya. Tapi kalau makanya jawabannya memang tidak bisa general, lihat kondisi masing-masing. Jadi kalau ada yang urgen banget harus dibantu dan bantuan itu bukan bersifat makanan food, ya, tapi biaya rumah sakit kan nggak bisa digantikan dengan makanan seperti itu, ya, makanya kita dahulukan. Tapi kalaupun tidak, artinya dia hanya butuh makanan, ya, dan berkurban ini tidak bisa sembarang waktu, hanya waktu tertentu, maka prioritaskan berkurban. Jadi kita lihat kondisi masing-masing daerah, ya. Jadi dialah yang tahu kondisi sebenarnya gitu. Jangan sampai juga misalnya berkurban, ya, kemudian nyusahin dirinya, ya. Karena hukumnya kan sunnah. Jadi berkurban ini hukumnya sunnah. Bahkan begitu khawatirnya para sahabat dulu diwajibkan, sampai Umar bin Khattab itu pernah sengaja tidak berkurban. Khawatirnya masyarakat menganggap ini suatu hal yang wajib. Padahal hukumnya sunnah muakkadah dan tidak wajib. Ya. Kemudian yang berikutnya ya dari Ummi Nur Afifah, ya.
Assalamualaikum Ustaz, untuk pelaksanaan saum Arafah apakah boleh niatnya bersama dengan puasa qadha Ramadan? Tidak, ya karena dia berbeda. Qadha Ramadan itu dia membayar khusus dan harus diluangkan waktunya. Ya, harus diluangkan waktunya khusus untuk mengqadha, ya. Sementara puasa Arafah ini dia terpisah, ya. Jadi tidak boleh menggabungkan dua niat, ya Allah, ya, kecuali waktunya bersamaan. Maksudnya gini. Senin. Nah, Senin kan hari Senin kita puasa sunnah, ya. Tapi tanggal 9. Nah, ini kan boleh, ya. Jadi kita mengambil keistimewaan puasa di hari Senin dan dengan melaksanakan puasa Arafah. Ini kayak kita masuk masjid. Ada yang nanya, Ustadz, ini waktunya 3 menit lagi nih, ya, mau qomat. Ya, bingung saya, tahiyat masjid atau qabla zuhur misalnya. Kan ada dua kan? Saya sholat tahiyat masjid karena baru datang ke masjid, sholat tahiyat masjid. Atau qabla zuhur, karena saya juga pengen dong dapat pahala. Tapi kalau saya lakukan dua-duanya, nggak keburu karena masjid ini gede dan keburu qomat. Nggak mungkin nungguin saya. Kecuali masjidnya kecil, kita bisa kompromi dengan yang qomat. Tungguin dong 2 rakaat nih gitu kan. Tapi kalau masjid besar kan nggak mungkin. Qomat aja gitu kan. Dan kalau sudah qomat, tidak ada sholat sunnah lagi, harus gabung. Nggak boleh sholat sunnah, langsung qomat langsung, ya. Walaupun baca imamnya panjang, nanti bisa dikejar, nggak boleh. Langsung gabung, ya. Nah, mana yang harus dahulukan, ya? Apakah sholat sunnah qabliyah atau sholat tahiyat masjid? Nah, ini kan bisa berbarengan. Yaitu dengan melaksanakan sholat sunnah qabliyah, ya, tahiyatan di masjid. Sebagai penghormatan kita terhadap masjid. Jadi, sholat qabliyah itu sudah bagian dari, ya, penghormatan kita terhadap masjid. Sudah masuk niatnya tahiyat masjid. Jadi juga dengan sholat dengan puasa Arafah, dengan berpuasa Arafah di hari Senin, ya, bisa secara bersamaan. Tapi kalau qadha puasa itu terpisah, nggak bisa dibersamakan karena itu utang. Dia harus khusus, nggak bisa dibarengi dengan puasa Arafah. Ya. Tapi kalau bertepatan itu boleh. Seperti tadi, ya, saya mengqadha puasa Ramadan, ibu-ibu misalnya, mulai dari Senin, ya boleh-boleh saja. Ya. Jadi tidak mengganggu yang lain. Dia ibadahnya bukan terpisah, dia bersama. Tapi kalau qadha kan enggak, dia harus spesial. Dia menggantikan puasa tersendiri. Wallahu alam, ya. Kemudian oke. Masih ada lagi pertanyaan? Silakan. Atau mau langsung, ya. Kita masih ada waktu sekitar 7-8 menit lagi. Oh, masih ada. Ini dari Nabila Salsabila, izin bertanya, Ustaz, apakah boleh niat berkurban untuk orang yang sudah meninggal? Ini sering sekali diajukan pertanyaan. Jawabannya sangat boleh. Ya, nanti hukumnya itu bertingkat. Ya, jadi berkurban untuk orang yang sudah meninggal atau niat, ya, atas nama orang yang meninggal dunia itu boleh. Ya, dengan tingkatan-tingkatan hukum. Pertama, ada yang sifatnya mubah, ya, nggak wajib, boleh-boleh saja. Nah, ini terjadi kapan? Ketika ada orang tua kita yang meninggal dunia dan dulu dia tidak pernah minta berkurban, pokoknya nggak pernah inilah. Ya, tapi kita tahu dia tidak berkurban atau lama tidak berkurban, maka kita berkurban untuk atas nama nenek kita, orang tua kita sudah meninggal, itu boleh. Ya, walaupun sudah meninggal. Ini hukumnya mubah. Yang kedua, hukumnya sunnah. Nah, sunnah itu bagaimana? Misalnya, ya, kita tahu ibu kita ini almarhumah misalnya dulu pernah ingin berkurban. Ya pengen aja, ya. Insya Allah saya tahun depan kalau ada rezeki pengen berkurban. Ya, kita tahu beliau pengen berkurban, ya, ada niat begitu, ya, tapi belum terlaksana karena keburu meninggal dunia. Nah, maka sunnah hukumnya kita berkurban atas nama almarhumah. Ada yang wajib, wajib bahkan, ya. Kapan? Orang tua kita misalnya siapapun, ibu, bapak, nenek, ya, dia sudah beli hewan kurban, sudah nabung, aduh uangnya gitu kan, ya, pengen beli. Meninggal. Nah, dia pengen, sudah niat banget. Bahkan ada yang apalagi kalau sempat nazar gitu, ya. Wah, itu bukan sunnah, bukan mubah lagi, wajib kita tunaikan. Kita wajib tunaikan, ya. Entah dia bernazar atau dia udah beli, udah stok uang. Misalnya kalau saya di RT ini misalnya jemaah, kita koordinir. Nah, ini memang kerjaan mama gitu, ya. Dia koordinir, uang di storein gitu kan. Sekitar nyicil, ada yang 300.000 sebulan terus, ada, kalau saya biasanya di ujung saja cash 3 juta blok gitu kan, karena adanya ya di ujung gitu, ya. Tapi ada juga emak-emak yang nyicil sebulan 300 begitu tiba hari H, ya, kemudian, nah artinya apa, dia sudah menyisihkan uangnya dan store niat.
Dan qadarullah misalnya meninggal dunia, wajib kita tunaikan karena sudah niat, ya, sudah bayar, ya, sudah bahkan sudah di DP-in, udah beli kambingnya ataupun sapinya patungan. Itu nggak boleh kita tunda, tetap kita laksanakan berkorban atas nama almarhumah atau almarhum. Hukumnya harus. Nah, apalagi di nazar misalnya, insya Allah kalau misalnya anak saya lulus kuliah S2 ya dan lancar ya, saya nazar berkurban. Wah, dan dia meninggal. Nah, maka ahli warisnya, anaknya wajib menunaikan nazar tersebut, ya, atau berkurban, wajib berkurban. Izin bertanya Ustaz dari Fitrianto, lebih baik mana berkurban satu sapi untuk dibagi 7 orang ataukah 7 orang tersebut dengan masing-masing kambing? Dan apakah dasarnya jika membolehkan satu sapi dibagi 7 orang? Dua-duanya boleh. Ini basically ya. Jadi berkurban itu satu orang satu kambing boleh, atau satu sapi lisa ba'ti anfar ya, 7 orang juga dibolehkan. Sah. Dua-duanya jelas dalilnya. Nabi juga mengatakan hal tersebut ya. Jadi al-bubna ya, unta ya, al-baqarah sapi ya, atau kemudian sejenis sapi itu kerbau ya, itu untuk maksimal 7 orang. Maksimal 2 orang boleh. Sendirian boleh. Ya, misalnya kita punya uang ya, berkurban sapi 1 ekor sendirian boleh. Tapi maksimal 7 orang ya. Ini basicnya dulu ya. Dua-duanya dibolehkan ya. Lalu mana yang prioritas? Ya. Nah, prioritas ini kita lihat kondisi masing-masing. Manakala di daerah tersebut misalnya lebih banyak orang yang suka sapi dan kemudian menghindari makan kambing, maka lebih baik sapi. Ya. Tapi sebaliknya, jika di tempat tersebut misalnya justru banyak yang jualan kambing dan sapinya susah dan tidak ada halangan bagi masyarakat untuk mengkonsumsi kambing, ya nggak masalah kambing. Atau misalnya ada juga yang begini, Ustaz, saya mau patungan sapi dengan teman, boleh, udah niat. Pas jelang hari H, cuman ada 2 orang, nggak cukup 7 orang, gitu kan? Nah, daripada dia saya nggak jadi, kenapa? Nggak ada teman, nggak, dibeliin kambing. Dalam hal ini dia kambing, ya, karena nggak ada temennya gitu kan. Dan untuk beli satu ekor sapi berdua nggak cukup duitnya, gitu kan? Cuma cukup untuk beli kambing, ya udah beli kambing. Jadi dibolehkan dua-duanya boleh, ya. Jadi yang mana yang mudah, ini satu, yang mana yang terbaik bagi masyarakat setempat, ya maka silakan. Ya, kalau di tempat saya, misalnya di RT saya, kita ada 4 sapi, semuanya sapi, karena memang sudah dikoordinir jauh-jauh hari, gitu kan. Dan kita memang menerima sapi, ya, dengan pertimbangan karena berjamaah bareng-bareng. Kemudian yang kedua, ini hitungan bisnisnya gitu kan. Katanya sih dagingnya lebih banyak gitu ya daripada kambing. Wallahualam, saya juga nggak ngitung ya. Nah, ada yang kambing kita alihkan ke masjid yang lain. Mereka sudah siap. Jadi biar kita nggak terlalu banyak motong-motongnya, maka kita sepakat sapi. Tapi pada intinya dua-duanya boleh. Ya, dua-duanya ada dalilnya dalam hadis Rasulullah SAW dan boleh. Ya. Tinggal nanti prioritasnya tergantung ya, kondisi masing-masing wilayah daerah masing-masing. Masih ada lagi sebelum kita cukupkan? Oke, cukup ya. Kita sempurnakan dengan doa jemaah ya, biar berkah ya. Ada 3 menit menuju jam 9. Kita cukupkan dengan doa di hari Id. Baik, Ustadz, dilanjutkan dengan doa. Minta untuk didoakan rekan-rekan LPPOM yang sedang dalam kondisi sakit dan keluarga kita semua dan juga kerabat kenalan kita semua dan umumnya untuk seluruh umat muslim yang sedang sakit dan terdampak dari pandemi ini, Ustaz. Ya. Oke, baik, kita bacakan doa yang mengaminkan dari tempatnya masing-masing. Semoga Allah SWT mengijabah doa kita di hari berkah Jumat, di bulan berkah Dzulhijjah ya. Pagi hari ini ya, semoga Allah menerima ibadah kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu radhiyallahu ta'ala sadatina sabara rasulillah ya ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta ولا دينا إلا قضيته ولا هاما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا وأنت رضا ولا صلاح. اللهم ربنا إنا نعوذ بك من البرص
wal jununi wal juzami wassail asqam. Allahumma rfa'na al bala wal waba wal corona ya rabbal alamin. Allahumma rabbana rizqna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, pada hari penuh berkah ini, di bulan Zulhijjah penuh berkah ini, kami memohon kepadamu agar mengangkat penyakit saudara-saudara kami yang hari ini mungkin sedang isoman di rumahnya, dirawat di rumah sakit, agar diangkat dari wabah ini dan kembali sehat kepada kami sebagaimana semula ya rabbal alamin. Ya Allah, jika ada di antara keluarga kami, saudara kami, tetangga kami yang telah mendahului kami, maka ampunkanlah dosa-dosanya, terimalah amal ibadahnya, dan berilah kesabaran dan ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, angkatlah wabah ini dari negeri kami dan negeri-negeri muslim yang lainnya serta seluruh dunia, agar kami bisa beribadah, bekerja sebagaimana sebelumnya ya rabbal alamin. Allahumma yassir umurana kullaha wa la tu'assir. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami dan jangan engkau persulit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf atas kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Happy atas kajian pada pagi hari ini. Insya Allah semoga menjadi penguat iman dan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjadi semangat buat kita untuk ada ancar-ancar berapa hari ini buat berkurban, dan masih ada waktu buat nabung mungkin ya, buat kita bisa berangkat haji walaupun entah kapan, tapi mungkin nabungnya dulu. Mungkin kita menjadikan tabungan itu sebagai niat besar kita, sehingga kita ditulis amal ibadah kita seperti berhaji. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu saja pengajian pada pagi hari ini. Famikun fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. هبت كالريح 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 قوية شبت